Oke, pada kesempatan ini eh, saya Rudi Sangian ingin membagikan eh, berkat ya, berkat renungan firman Tuhan ya. Karena dalam kehidupan akhir-akhir ini banyak kita terpancing ya, atau terjebak gitu ya, sehingga kita menyadari wah ini nggak benar gitu kan. Pada eh, streaming saya yang lalu saya berbicara banyak tentang nurani ya, nurani di dalam hati kita ini yang mengendalikan seluruh organ-organ dari uh, gerakan tubuh kita ini, sehingga kita menjadi orang yang mawas diri ya. Nah, tapi di dalam perjalanan uh, perjalanan kita, seringkali setiap hari kan, setiap detik itu ada saja yang terjadi ya. Lalu kita terpancing gitu ya, lalu terjebak gitu kan, dan akhirnya merenung, oh kok kayak gini ya, akhirnya kita berubah terus gitu ya. Nah, pada sesi ini saya ingin berbicara tentang 3 hal. Yang pertama menjadi baik, menjadi benar, dan menjadi sempurna ya. Karena kita berpikir apa yang kita sudah lakukan itu sudah baik gitu ya. Bahkan nanti kita berharap kalau nanti ada hal yang kurang baik, kita doanya jadi berubah. Mengapa hal ini terjadi gitu? Lalu kita bilang, bukankah saya sudah baik dan bagaimana dan sebagainya gitu ya. Ya, ada orang melakukan kebaikan itu banyak ya. Ya, dia pikir pokoknya berbuat baik aja. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bukan hanya baik ya, tapi menjadi benar dan sempurna. Karena Alkitab mengatakan pada Roma 45 ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Oke? Mengenal kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Atau apa yang baik, ya, itu menjadi benar atau berkenan dan menjadi sempurna. Dan itu dimulai dari perubahan akal budi. Ya, banyak orang berpikir, apalagi di YouTube ya, kita lihat orang bikin sebuah video pendek gitu ya, memberikan makanan kepada orang miskin gitu ya, dan itu baik gitu ya. Lalu ya beberapa waktu yang lalu istri saya dan anak saya yang perempuan bagi-bagi makanan kepada tukang ojek gitu ya. Dan saya sudah bilang bahwa nggak usah bikin film lah, upload gitu kan. Karena kan Alkitab mengatakan dalam Matius 40 ayat 3, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat oleh tangan kananmu, gitu ya. Itu bukan saya yang bilang, Alkitab bilang begitu, gitu ya. Jadi artinya yang gak usah di film-filmkan gitu ya, dipajang-pajang, diposting-posting gitu ya. Karena itu kan paling tidak itu walaupun hal kecil sudah bertubrukan dengan Matius 40 ayat 3, yaitu tangan kirimu ini kalau memberi jangan diketahui oleh tangan kananmu. Ya kalau udah masuk YouTube, masuk Facebook ya, apalagi YouTube ya, artinya kan bukan hanya tangan kiri dan tangan kanan. Kalau perlu seluruh penduduk bumi ini perlu tahu kebaikan yang kita buat gitu. Dan
Apalagi kalau sekarang kan lagi lumayan nih kalau jumlah viewernya banyak, bisa dibayar nih sama YouTube nih menjadi YouTuber. Ya, kebaikan yang kita lakukan itu akhirnya bermotif ya, bermotif banyak hal ya. Dan selfish atau kedagingan itu tidak hanya berbicara hal-hal yang kontradiktif, tetapi sesuatu yang uh, rasa ingin mau memberi gitu ya, yang didorong oleh dari dalam gitu kan, sehingga uh, kita memberi. Itu kita harus cek lagi, apakah kita memberi ini untuk memberi kepuasan buat kita atau sesuatu yang dikategorikan dalam renungan firman saat ini, yaitu apakah itu dari baik itu menjadi benar atau berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi semua itu baik ya, tetapi belum tentu berkenan gitu ya, dan apalagi menjadi sempurna di hadapan Dia ya. Jadi jangan kita juga mudah terkecoh ya. Wah, mantap nih orang sebagai jemaat memberinya luar biasa, lalu diperlakukan spesial sehingga jemaat yang miskin tidak ada waktu untuk dilayani ya. Jadi gereja sekarang ini sedang diuji ya, dan bukan hanya gereja ya, tetapi umat Tuhan pun tidak henti-hentinya diuji. Kondisi pandemi ini kan banyak orang juga di PHK gitu ya. Peraturan yang dibangun pemerintah juga banyak yang mementingkan berbagai pihak gitu ya, sehingga merugikan orang lain, merugikan tenaga kerja menurut anggapan-anggapan yang satu demikian, anggapan yang lain tidak demikian, sehingga kita kalau baca media kita udah nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Jadi orang menjadi semakin materialistis ya, apa-apa duit gitu, semuanya duit gitu ya. Saya punya kesaksian banyak terhadap diri saya ya, dimana saya bekerja gitu ya dari tahun 83, kemudian saya di saat umur ini saya sudah pensiun gitu ya, dan Tuhan banyak membuat mujizat ya di dalam diri saya, walaupun itu kecil, tapi menurut saya bukan kecil, karena sesuatu yang menurut saya tidak masuk dalam akal saya ya. Bagaimana kadang kan kita bingung ya, walaupun kita punya keahlian, walaupun kita pernah kerja baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik itu swasta murni, baik itu BUMN, baik itu perusahaan modal asing di mana orang bule di situ, lalu tiba-tiba diperhadapkan oleh umur gitu ya, oleh banyak hal, sehingga kita jadi berpikir harus seperti apa gitu ya. Tapi Dia baik loh, Tuhan Yesus itu baik. Dia menyediakan apa yang saya perlukan ya. Ketika saya mengidamkan, seperti contoh streaming ini, alatnya tidak sedikit, biayanya mahal gitu ya, mulai dari mic, mixer, dan sebagainya. Itu terjadi dengan ajaib ya, sehingga saya bisa membelinya gitu, walaupun saya sudah tidak bekerja lagi gitu. Ya, orang bisa berpikir macam-macam ya. Orang berpikir, oh karena adiknya di Belanda, oh karena
anak-anaknya sudah bekerja. Enggak. Pada streaming ini, saya bersaksi dalam nama Yesus bahwa Tuhan yang menyediakan bagi saya dengan caranya yang ajaib. Ya, dan saya kadang-kadang kalau merenungkan hal itu, sesuatu yang di luar dari rasional saya. Pun walaupun seperti itu, terkadang saya bertanya, kira-kira bulan depan bagaimana lagi ya? 2 bulan lagi, tahun depan, sampai saya dipanggil Tuhan. Itu bagaimana ya? Ada banyak kalau saya lihat dari keluarga saya gitu ya. Pada waktu mereka tua seperti apa gitu ya. Kalau ayah saya, dia ada sebagian tanah gitu, sebagian tanah yang lalu terjadi semacam tuker menukar gitu ya terhadap adik saya yang paling bungsu, dan akhirnya disepakatilah pada masa tua mereka itu, orang tua saya itu dibiayai oleh adik saya yang paling bungsu. Lalu sampai ayah saya dipanggil, dan begitu seterusnya, ibu saya belum dipanggil. Nah, tentang saya gitu kan, ya apa yang saya miliki gitu kan, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Ya saya punya kendaraan, tapi kendaraannya juga berapa sih harganya? Ya, hanya Tuhan yang bisa membuat hidup ini berkelanjutan ya. Kalau kita lihat beberapa kesaksian dari orang tua dari istri saya gitu ya, walaupun dia belum pada waktu itu di Batam, dia itu kalau ada kebaktian di rumah, dia tidur di atas, tapi tiba-tiba dia turun dari atas, ikut duduk dalam kebaktian itu. Dan ketika dia bilang, papa ada sakit di sini. Dan ketika di kebaktian itu, kebaktian sel ya, pendetanya bilang siapa yang sakit, dia maju. Ya, dia mengidap penyakit gula gitu ya, dan keluarganya secara gen memiliki penyakit gula gitu ya. Tapi ketika berada dalam posisi di Batam, kadar gulanya itu turun. Tapi ketika dia pindah ke Jakarta, kan dia suka pindah-pindah, nanti tinggal di Batam bersama saya dengan istri saya dengan keluarga saya, dan habis itu dia pulang lagi ke Jakarta di adik-adiknya istri saya. Dan kalau dia di Jakarta gulanya naik, tapi kalau dia di Batam gulanya turun gitu ya. Kalau saya pelajari kata-kata terakhir dia, bahwa dia bilang, saya mau Rudi, kalau saya dipanggil saya ada di rumah ini. Lalu saya bilang sama dia, papa gimana sih? Kan kita nggak tahu gitu umur sampai kapan gitu kan. Nah, dan akhirnya dia dipanggil di Jakarta ya, dalam kondisi yang tidak merepotkan banyak orang. Tuhan tolong ya. Saya percaya sekalipun saya belum sempat membawa dia lebih jauh terhadap Tuhan, mengenal Yesus, tetapi dalam kebaktian sel saya di Batam, dia sudah mendengar ya. Bahkan kalau diajak maju untuk didoakan gitu ya, dia menyediakan dirinya untuk didoakan. Nah, kita kadang enggak sadar ya bahwa hidup ini dipakai oleh Tuhan ya. Tidak kadang kita berpikir kalau kita lagi kerja, kita perlu usaha sampingan gitu ya, sehingga ketika kerjaan kita ada apa-apa kita punya usaha sampingan ya, kan gitu ya kan. Lalu
berjalanlah kondisi itu ya, sehingga di kepala kita tuh bentar-bentar duit ya, dan akhirnya usaha sampingan yang dibangun memang bisa ada duit gitu ya. Tapi ketika bertumbuh usaha sampingan kita dan banyak duit, mulai deh kita kan, customer ini bawel banget ya, bawel gitu loh. Dia ngomong, perlu gua hajar nih. Nggak boleh gitu kan, ada yang bilang nggak boleh gitu. Udah ibu-ibu, ya udahlah jangan dilawanin. Lah masa sih, ya kan? Kalau dia ngegas ngomongnya, ya gue juga harus ngegas dong ngomongannya, gitu kan? Nah, ini hal yang kecil ya, yang kadang di dalam hari-hari berjalan Tuhan pakai ya. Kalau kita punya bisnis ya Tuhan pakai klien kita. Ada aneka ragam klien kita, ada yang ramah, ada yang bawel. Itu dipakai Tuhan ya, untuk menjadi berkat, menjadi uang ya, dimana sesuai dengan rencana kita. Tapi kita harus sadar ya, dan jangan jadi sombong gitu. Gampang aja kok kalau Tuhan bisa cabut semua customer yang ada, ya dia cabut gitu ya. Jadi poin yang mau disampaikan di sini adalah ada perbedaan antara menjadi baik, menjadi berkenan atau benar tadi sesuai dengan firman Tuhan tadi di atas, dan menjadi sempurna. Kalau Tuhan Yesus perintahkan demikian, artinya perintah itu dapat dilakukan oleh kita. Nggak mungkin dia memberikan suatu perintah yang di luar dari kekuatan sehingga kita tidak bisa lakukan. Ya, bisa kita lakukan. Nah, yang pertama di sini untuk menjadi baik itu berkenaan dengan apa yang saya sebut integritas ya. Tapi integritas yang saya maksudkan di sini adalah integritas dalam kacamata dia ya, kacamata Tuhan Yesus atau kacamata Bapa yang kita kasih ya. Saya kasih contoh, kadang-kadang kan di dalam suatu pasar misalnya, ya kan, dibagikan kupon berhadiah ya. Kupon berhadiah itu misalkan satu kupon berhadiah itu hanya untuk satu keluarga, gitu kan. Jadi dibagikanlah kupon, bukan berhadiah, kupon diskon ya. Jadi satu keluarga satu kupon diskon. Nah, karena banyaknya kupon diskon itu, seringkali kan kita melakukan hal-hal yang kita anggap biasa saja. Misalnya si anak pegang satu kupon diskon, si bapak pegang satu kupon diskon, mamanya pegang satu kupon diskon. Lalu bersama-sama ngantre di depan kasir, seakan-akan bapak, anak, dan ibunya tidak saling kenal. Tujuannya supaya dapat diskon yang besar gitu ya. Nah, ini masalah kecil ya. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus itu bukan masalah kecil ya. Itu masalah besar. Ya memang kita percaya kepada Tuhan ya. Kita bilang kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kita. Tapi pernahkah kita berpikir sebaliknya? Tuhan tidak percaya sama kita. Ya, karena masalah-masalah yang kecil. Itu yang saya sebutkan integritas dalam kacamata rohani sesuai dengan pandangan Alkitab ya. Bisa saja terjadi juga dalam kehidupan kita karena terjadi misalnya tabrakan kecil, kemudian kita nggak ada uang gitu ya, dan akhirnya STNK kita dijadiin jaminan bagi kendaraan yang kita tabrak ya. Dan akhirnya karena nggak ada uang kita jadi pusing, jadi lama gitu. Akhirnya berjalannya waktu kita berpikir, ya udahlah, nanti suatu saat saya bikin strategi. Waktu saya datang di Samsat, saya bilang STNK saya hilang.
lalu saya bikin STNK baru. Terlihat kecil ya, tapi tapi mata Tuhan melihat kita, ya. Apapun lah alasannya, inilah alasannya tidak rasional lah, alasan apapun, ya. Hanya Tuhan dengan situ yang tahu, hanya Tuhan dengan kita yang tahu bahwa yang Tuhan inginkan, kira-kira kita mau menyelesaikan permasalahan kecelakaan itu, di mana pada saat itu kita belum ada uang cukup, itu seperti apa, gitu ya. Itu yang Tuhan lihat, ya. Dan ketika kita selesaikan, lalu Tuhan buka jalan, ya kan. Nah, mengambil satu strategi lain, mengaku hilang misalnya dan bikin STNK baru, ya tidak terlihat oleh siapa-siapa, ya. Bahkan kalau ditanya oleh siapa-siapa, alasannya banyak. Ya hanya kita dengan Tuhan yang tahu, ya. Ya, hanya kalau sudah terjadi harus minta ampun, gitu ya. Jadi kalau kita setia dengan perkara yang kecil, ya, maka Ia akan memberikan perkara-perkara yang ajaib, yang lebih besar, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya baik, tetapi berkenan, ya, sesuai dengan firman tadi. Berkenan atau benar, ya, atau benar atau berkenan. Dan bahkan bukan hanya itu, kita menjadi sempurna seperti Yesus. Banyak hal dalam kehidupan kita, ya. Soal warisan dari orang tua, ya, juga hal yang sama. Bisa saja kita terlihat, kita makin diberkati, ya, dan terlihat benar di hadapan orang-orang, ya. Harus diingat, ya, bahwa kesuksesan itu tidak hanya berbasiskan menjadi kaya, ya. Cerita Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lazarus itu orang miskin, dari lahir miskin, hidupnya miskin, dipanggil Tuhan juga miskin, ya. Tapi dia duduk di pangku Abraham. Dan cerita di Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu ada di seberang jurang antara orang kaya dan dia, dibatasi oleh celah jurang yang, lalu orang kaya gitu berteriak, "Lazarus, tolong kasih air sedikit bagi saya." Ya, Lazarus bilang, saya mau ke sana tapi ada jurang di sini yang membatasi saya dengan ini. Dalam cerita ini kita bisa lihat bahwa menjadi baik, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan itu ukurannya di dalam, ya. Ukurannya di dalam, bukan hal yang bersifat fisik, ya. Jadi bisa saja kita terlihat diberkati, gitu ya, terlihat terlihat sempurna di hadapan orang, gitu. Tapi kita harus berhati-hati, karena kita mengatakan yang baik itu belum tentu benar, belum tentu benar atau berkenan, bahkan apalagi sempurna, ya. Nah, cerita di Alkitab juga ketika anak muda yang kaya raya itu datang menghampiri Yesus, dia berkata, "Guru, apa yang harus saya lakukan sehingga saya menjadi sempurna?" Ya. Jawab Yesus tuh bisa dilihat dalam Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 23. Ya. Seorang muda yang kaya, ya. Bahkan di cerita Lukas dia digambarkan juga seorang pemimpin, bukan hanya dia muda dan kaya raya, tapi dia seorang pemimpin. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya, yang sempurna itu?" Jawab Yesus, hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutlah segala perintah Allah. Orang muda itu memberi jawaban juga, ya, perintah yang mana?
Lalu kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta ya. Hormati ayahmu, ibumu, kasihilah sesamamu seperti sesama manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepada Tuhan, semua itu telah ku buat Tuhan. Apalagi yang masih kurang? Kita tahu dalam diskusi percakapan antara Yesus dengan anak muda ini, Yesus itu kan sebagai Tuhan Maha Tahu ya. Ketika dia bilang semuanya itu telah kuturuti, dia nggak bilang bohong lo gitu kan, cipoak lo gitu, enggak. Yesus tahu bahwa memang dia melakukan perintah-perintah itu ya. Oleh karena itu anak muda yang kaya raya ini dan juga pemimpin, dia bertanya, apalagi masih kurang? Nah, ini yang jawaban yang benar-benar yang Tuhan bilang, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan juallah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan bukan hanya itu, dia bilang, kemudian datanglah kemari, ikutlah aku, maksudnya ikutlah Yesus. Ya, saudara tahu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang kaya raya, yang rohani betul dan juga pemimpin. Maka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Habis setelah dia pergi ya, Yesus tambahkan di hadapan murid-muridnya. Ya, Yesus tambahkan, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, gitu ya. Ya, ini tentu banyak arti gitu ya. Ada juga orang kaya yang benar-benar diberkati Tuhan seperti Abraham ya, dan dia di masa tuanya dia diberkati keturunan ya, dan dia menjadi berkenan, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tapi poinnya bukan soal kaya dan miskin ya. Poinnya adalah sesuatu mana yang baik ya, benar atau berkenan dan menjadi sempurna. Jadi renungan firman Tuhan pada streaming yang pendek ini kiranya dapat mengingatkan kita tidak hanya menjadi baik, tapi kita merenungkan bisa menjadi benar dan berkenan, bahkan sempurna. Kesempurnaan itu tadi firman ini mengatakan dimulai dari cara berpikir kita ya. Karena di dalam cara berpikir kita ada alam sadar dan tidak sadar. Dan 90% tindakan kita adalah tindakan yang dikendalikan oleh alam bawah sadar kita, yaitu 20% atau 10%. Nah, kalau saya gambarkan firman itu adalah kayak obat gitu ya. Kalau kita minum obat gitu sehingga kita menjadi kuat, menjadi sehat ya. Misalnya ini obat gitu ya. Ini obat menjadi sehat, menjadi kuat. Kira-kira kalau ini obat kita bikin apa gitu ya? Apakah ini obat kita taruh di sini nih, misalnya gini, gitu kan? Enggak kan? Ya kita harus masukkan ke dalam mulut kita. Nah, firman itu obat, ya. Bagaimana cara yang bisa masuk dalam mulut kita dan mempengaruhi alam bawah sadar kita yang hanya tidak sampai 10%? Yaitu renungan, meditasi gitu ya. Setiap kali kita berdoa itu bukan berdoa itu bukan kita masuk dalam satu kamar doa lalu berdoa dalam roh keras-keras sehingga orang lain dengar, atau kita masuk ruang doa di gereja berdoa keras-keras supaya orang dengar. Doa itu komunikasi itu setiap detik dalam kehidupan kita. Kita lagi jalan mau hampir jatuh, kita bilang, tadi hampir jatuh, terima kasih Tuhan. Kita komunikasi terus ya. Ketika tumit saya patah gitu ya, saya tanya Tuhan gitu ya, barangkali saya kurang komunikasi, atau Tuhan
memproses diri saya. Ya, hanya saya dengan Tuhan yang tahu kondisi-kondisi yang saya alami. Orang bisa lihat saya patah kaki, tapi hanya saya dengan Tuhan. Dan ketika saya harus membayar harganya dan merindukan sesuatu di balik pembayaran harga di hadapan Tuhan, itu indah gitu ya. Itu sangat indah ya. Hidup itu penuh dengan tanggung jawab. Hidup itu penuh dengan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang kita selalu bertanya. Jadi doa itu komunikasi, dan komunikasi itu setiap saat ya. Ketika kita nyebrang jalan, tiba-tiba kita kaget lalu kita lolos, kita langsung berbicara dengan Tuhan. Atau kalau kita lagi takut, kita mau berbuat sesuatu, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita tanya, mana nih, ya kan? Kondisi seperti ini ya. Nah, itulah komunikasi, itulah doa, ya. Dan supaya firman yang kita baca itu menjadi obat buat kita, tidak hanya baik tapi menjadi benar dan berkenan bahkan sempurna, ya kita meditasikan, kita makan gitu ya. Ya, demikian firman pada streaming ini yang pendek. Kiranya ini dapat memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati Anda dan saya. Haleluya.